Ini penasaran nih, latar belakang Ibu Lia tuh boleh nggak diceritakan ke kita biar lebih dekat, lebih kenal? Karena kan pepatah tidak kenal malah tak sayang ya. Baik, Silakan Bu Lia. terima kasih Bu Syah untuk waktunya. Selamat malam rekan-rekan semua. Perkenalkan, nama saya Parmelia Wijaya, biasa saya dipanggil Lia. Saya seorang ibu rumah tangga dengan 2 orang anak yang masih remaja. Saya senangnya memasak. Jadi sehari-hari saya itu memasak. Memasak kadang biasanya tetangga suka pesan gitu kan. Karena itu hobi saya makan sehat, mereka mau ikut saya makan sehat. Saya juga seorang single parent, suami saya sudah meninggal 12 tahun yang lalu, sejak anak-anak saya masih balita. Saya bergabung dengan BA ini sejak tanggal 1 Agustus yang lalu. Demikian Bu Syah perkenalan. Oh gitu, wah luar biasa ya, seorang single parent dengan membesarkan anak sendiri ya. Wah, tentu perjuangannya berat ya Bu ya. Tapi luar biasa Ibu, hebat. Kemudian yang kami ingin tahu nih Bu, bagaimana sih Bu awal perkenalannya dengan BI ini? Boleh Ibu ceritakan? Iya, perkenalannya saya dengar dari upline saya bahwa saya tahunya dia karena sering pesan makanan dari saya, kami sering berhubungan, sering bercerita, gitu kan. Suatu hari dia bilang, saya baru pulang dari dokter karena manter makannya nanti ya. Saya lagi ke dokter, saya bilang kenapa? Dia bilang karena punggung saya ini sakit. Dia bilang saya sudah ke Sinsei untuk pijit. Dia bilang saya MRI. Saya bilang MRI itu kan mahal, nggak apa-apa. Saya punya BPJS. Dia bilang ini udah yang kedua kali, tapi nggak ketemu nih masalahnya. Dia bilang. Tapi dia bilang saya pakai nih produk ini. Dia bilang kan. Terus 4 minggu kemudian tuh saya merasakan bahwa ini hilang, dia bilang sakitnya tuh, padahal saya cuma pakai baju ini aja, dia bilang gitu kan. Terus saya bilang, wah saya juga sakit nih, kemarin tangan saya nggak bisa bergerak ya kan, tangan saya sakit dan punggung saya skoliosis. Saya bilang saya juga sakit gitu kan, selama ini saya udah berpikir bahwa saya nggak mau masak lagi, kayaknya kan berjam-jam di dapur itu kan punggung saya sakit, saya berdiri kaki saya sakit, pinggangnya rasanya mau patah gitu kan. Saya bilang mana-mana, saya bilang saya mau lihat gitu kan, saya mau beli, saya bilang gitu kan. Terus saya suruh saya, kamu ikutin dulu, dia bilang, itu yang Zoom yang hari Kamis sama hari Sabtu, dia bilang, nanti kamu tahu produknya seperti apa. Langsung saya bilang, saya nggak butuh deh yang ikut Zoom begitu, memang saya udah mau beli, saya bilang gitu kan, karena saya lihat kamu pakai baik kan, dia teman dekat saya kan, nggak mungkin bohong sama saya kan. Saya bilang, cepetan, baru kali ini rasanya mungkin apa yang saya bilang, dia yang dikejar-kejar itu sama yang mau beli itu kan. Ini mau beli nggak sabaran gitu kan, langsung waktu itu dia datang bawa punya dia yang dia pakai kan. Saya cobain, saya bilang udah pesan aja, saya satu setel atas bawah, saya bilang gitu kan. Saya mau cepet karena saya mau pakai, saya bilang gitu kan. Ya udah, alhasil datanglah itu hari Selasa siang itu datang. Jadi saya langsung cuci, malamnya langsung saya pakai buat tidur. Nah besok bangun tidur saya mulai berasa nih, biasa kan saya pegel gitu di belakang punggung saya itu kan, walaupun saya sudah tidur, saya bilang tetap aja saya bangun, ini punggung saya sakit. Tapi pagi itu saya bangun, saya merasa lebih nyaman badan saya gitu kan. Terus, udah malam pertama saya pikir saya coba lagi, malam kedua kan lebih enak lagi, kaki saya berdiri agak lama nggak sakit gitu kan. Langsung saya bercerita kepada upline saya kan, beneran lu produknya berfungsi, saya bilang gitu kan. Saya jadi semangat nih. Saya ingat nih, adik ipar saya juga badannya suka dingin gitu kan. Nah, saya coba-coba saya info gitu kan, sosok pakai ini lu, langsung lu berasa gitu kan. Lah saya juga masih belum cerita apa-apa, tapi adik ipar saya langsung bilang, oke sosok saya mau beli satu stel seperti sosok kan. Nah saya kaget juga dong. Loh, saya bilang ke upline saya, ini gimana? Tahu-tahu ada orang mau beli, ya kan saya harus bagaimana gitu kan? Saya masih buta, saya bilang saya nggak tahu sama sekali. Terus saya cuma cerita satu orang, terus langsung pesan gitu kan. Terus kata upline saya, dia mengajari saya pelan-pelan. Saya bilang saya masih bodoh, saya nggak ngerti apa-apa, saya buta, saya bilang gitu kan. Dia bilang kamu hebat, kamu baru cerita sekali aja sudah bisa goal gitu kan. Nah, sementara orang lain belum tentu. Dia bilang, saya bilang semua karena kemurahan Tuhan, saya bilang seperti itu. Demikian perkenalan saya, Bu Syah. Iya, gitu ya. Berarti perawalnya tuh dari yakin kalau apa yang dipakai sama temannya Ibu tuh
benar-benar barang yang hebat, luar biasa ya. Jadi Iya. berani mencoba ya. Hmm. Oke, oke. Berapa lama tuh Bu pemakaiannya? Saya awal-awal saya pakai buat tidur, tapi saya baru baca ternyata bisa dipakai juga buat aktivitas kan. Nah, saya mencoba untuk pakai sewaktu saya memasak, dan itu jauh lebih nyaman. Saya nggak merasa pegel, punggung saya nggak sakit, atau saya cuci piring, saya beresin dapur, saya jadi semangat gitu loh. Kalau biasanya saya kalau habis jongkok, saya mau bangun itu saya seperti nenek-nenek gitu kan. Saya harus pegang punggung saya, pinggang saya sakit lama gitu kan. Anak saya lihat, mama belum tua, tapi kok udah seperti nenek-nenek gitu kan. Saya juga mikir, lah ini saya masih belum 50 sudah seperti itu. Nanti kalau saya tua bagaimana kondisi saya? Pasti lebih parah kan? Karena tulang kita semakin kita tua, semakin rapuh seperti itu kira-kira kan. Seperti itu, Bu Sian. Oke, oke. Terus selain dari produk yang Ibu lihat ya, produk yang bagus ya, apa sih yang Ibu lihat dari bisnis ini? Saya mungkin awal bergabung di sini saya tidak berorientasi kepada duitnya gitu kan. Waktu itu saya bilang, kata upline saya, kamu kan bisa jadi berkat buat orang, kamu pakai sehat, dia bilang gitu kan. Saya pakai, iya itu memang passion saya ada di situ. Saya bilang saya ingin menolong orang lain kan seperti supaya sehat gitu. Oke deh, saya mulai sharing ke terutama ke keluarga kan, terus habis itu ke ya pelanggan-pelanggan saya lah yang teman-teman dekat itu. Saya cuma cerita, oh ini saya pakai beneran loh, ini jadi enak pinggang saya bilang saya nggak sakit lagi, yang biasanya saya udah mau nggak masak lagi, kalau mereka jangan sampai nggak masak ya, nanti kita nggak makan gitu. Dan saya merasa terbantu sekali, saya sharing ke mereka cerita seperti itu aja, membantu. Iya, Dan mereka langsung gitu loh kan, saya mau deh gitu kan. Mereka nggak lihat produk loh padahal loh, cuman dengar saya cerita aja, karena mungkin mereka lihat selama ini saya nggak pernah jalanin MLM sih ya kan. Saya juga bukan orang yang suka cerita yang enggak gitu kan. Saya cerita ya apa adanya gitu. Mungkin karena latar belakang seperti itu. Jadi ketika saya bercerita, mereka percaya, yakin, langsung yang closing yang kedua itu saya closingnya yang waktu itu yang ulang tahun itu loh. Nah itu yang satu set itu 9.800.000 sekian. Waduh, saya senang banget, luar biasa saya bilang itu kan. Senang banget itu rasanya gitu kan. Nah, itu sih. Nah, kemudian saya lihat juga kalau ini sudah mulai nih, saya teman upline saya bilang, nah itu benar, itu ada duitnya loh, dia bilang gitu kan. Nah tadi tujuan saya kan sebenarnya mau nolong orang nih, supaya saya yang sakit seperti ini, orang lain yang punya sakit juga bisa merasakan dong, kesehatannya bisa pulih kembali ya kan. Dan kemudian dia bilang bisa dapat duit, saya bilang, oh bisa dapat duit ya. Saya pikir ya dapat 50.000, 100.000, oke lah jajan gitu kan ya. Saya senang-senang aja membantu gitu kan. Tapi ternyata di mulai sekian ribu poin dia bilang nanti uangnya akan sekian. Waduh, saya kaget juga, apa benar gitu kan ya? Apa saya bisa gitu kan? Saya juga berpikir seperti itu gitu kan. Apa yang saya bilang nggak penting yang seperti itu. Kamu sharing gitu kan. Nanti kamu akan capai hal seperti itu. Gitu. Oke, luar biasa ya Bu ya. Jadi cara Ibu adalah sharing dan sharing ya Bu ya. Ya. Luar biasa. Dalam waktu singkat Ibu udah jadi Safir Ambassador ya. Wah, hebat. Kemudian apa nih kata-kata semangat dari Ibu atau dorongan yang bisa membantu teman-teman kita yang lain untuk semakin yakin untuk menjalankannya? Iya, kita yang pertama mungkin kita harus pakai dulu. Kalau saya punya keluhan, saya pakai, saya bisa bercerita. Ketika saya bercerita yang sesuatu yang benar, pasti mata saya berbinar, saya bilang. Saya dengan begitu semangat, orang percaya gitu kan. Kalau kita bohong itu kayaknya mata kita itu akan bolong mata kita ke kanan, ke kiri. Nah kalau kita yang cerita apa adanya yang benar, kita pasti bersemangat. Orang bisa melihat pancaran mata kita, itu kan yang keluar dari hati kita yang sebenarnya, gitu kan. Nah saya bilang ya sharing aja sebanyak-banyak. Tujuan saya kan menolong orang. Kemudian kalau kemudian saya bisa mendapatkan uang, why not, gitu kan? Nah, ketika saya menjadi berkat buat orang lain lewat sharing saya, orang sembuh, kemudian saya mendapat uang, dan dari hasil uang itu saya bilang, saya juga punya niat, saya bisa membantu keluarga saya bisa membantu orang-orang yang berkekurangan, gitu kan. Jadi berkatnya itu berputar, saya bilang seperti itu, dan saya merasa saya sangat senang, sangat terberkati. Tuhan tunjukkan jalan buat saya seperti ini. Dan saya sukacita menjalankannya. Wow, hebat Bu.
Luar biasa. Kalau boleh saya simpulkan ya Bu ya dari ceritanya Ibu ini, pertama adalah dengan latar belakang Bu Lia yang seorang ibu rumah tangga, kemudian single parents, mempunyai usaha di kuliner, itu aja bisa sukses di BI ini hanya dengan rajin sharing ya Bu ya. Iya. Kemudian dengan pertama adalah niat yang tulus untuk membantu orang lain. Luar biasa, keren. Dengan waktu 1 bulan aja Ibu Lia ternyata sudah jadi langsung Safir Ambassador. Wow, hebat. Terima kasih banyak Ibu atas sharingnya. Semoga sharingnya Ibu Lia ini bisa membantu teman-teman yang lain yang masih ragu-ragu dengan bisnis BI kita ini. Dengan testimoni dari Ibu Lia, pasti akan membantu yang lain ya Bu ya. Terima kasih banyak Bu Lia. Nah, teman-teman, yang berikutnya ini ada share kedua. Beliau ini adalah upline dari Ibu Lia. Tentu ceritanya, testimoninya pasti bukan lebih bagus sih, pasti spesial juga ya seperti Ibu Lia. Coba kita panggilkan, siapakah dia? Ya, Ibu Rina. Silakan Ibu Rina. Selamat malam Ibu Rina. Selamat malam teman-teman semua, selamat malam Ci Asya. Hai, selamat malam Bu. Gimana Bu? Sehat ya Bu? Baik, Ya? sehat. Syukurlah, puji Tuhan. Bu Rina, kita mau tanya nih latar belakang Ibu, boleh nggak diceritakan? Seperti Boleh. apa? Saya ibu rumah tangga, anak 1, suami 1. Jangan Ya, nambah Bu. saya sekarang ini masih kerja di kantor kakak saya. Itu sebagai keuangan, accounting gitu, karena background saya memang dari dulu accounting. Saya ini orang back office sebetulnya. Jadi jarang ketemu orang lah, boleh dikata seperti itu background saya. Oke, ya, baik Ibu. Terus boleh nggak Ibu ceritakan bagaimana awalnya Ibu kenal BI? Kenal BI, nggak sengaja sih sebetulnya. Jadi saya itu kenal BI dari Ibu Karin Lim. Karin Lim itu saya panggilnya Cikarin, dia itu guru yoga saya. Ya, Cikarin itu guru yoga saya. Nah, satu saat dia ada kasih link Zoom party, dan saya waktu itu saya pikir nggak ada salahnya lah lihat ya. Akhirnya saya lihat. Saya waktu itu lihatin itu pants. Oh, pasti pikiran saya itu legging lah. Udah. Tapi ya udahlah saya lihat gitu kan. Lihat benar legging. Tapi yang saya pikir tuh kenapa legging yang nggak ada warnanya ya? Kenapa hitam semua gitu kan? Terus terakhir itu ada testimoni yang anak perempuan ya, anak perempuan itu yang skolionya parah banget ya, sampai nutupin di pernapasannya gitu kan, di rusuknya itu, dan setelah beberapa bulan kok agak mendingan gitu. Nah, sampai situ sudah stop. Saya nggak terusin. Cuma yang saya salut dari Cikarin itu terus terang, ini mungkin input juga untuk teman-teman ya, apa yang saya alami. Beberapa 1 atau 2 hari saya lupa, dia WA saya, dia bilang, Rin kemarin kamu ikut kan Zoom-nya, katanya bilang gitu. Terus saya bilang iya Ci, tapi tidak sampai habis. Terus dia mulailah ini bagus loh Rin, begini. Saya bilang saya sih waktu itu keluhan saya di pundak sini di belakang, saya belum cerita ke Cikarin. Terus tektok terus sampai kira-kira 1 minggu, sampai kembali ke Zoom Sabtu lagi. Terus saya lihat lagi, loh kok testimoninya lain seperti ini kan. Nah setelah itu baru saya bilang, Cici saya itu sebenarnya punya keluhan loh. Saya bilang itu apa? Ini di belakang belikat saya ini sakitnya panas seperti dicubit-cubit. Saya bilang itu udah dari Januari. Saya bilang itu saya udah ke dokter segala macam. Terus Cikarin bilang mungkin kamu salah kali pose yoga atau segala macam. Enggak Ci, saya sampai ganti matras kasur. Sampai saya ganti, takutnya kenapa gitu ya. Setelah itu saya ke dokter, di refernya ke dokter saraf dan di MRI, seperti tadi yang Ibu Lia bilang, memang di MRI, dan ternyata memang otot saya itu yang sebelah kanan di sini membesar, merah dan agak membesar, tapi untung tidak ada saraf kejepit. Nah, saya indikasi obatnya hanya painkiller. Ya, saya pikir, waduh, saya minum painkiller begini, dan kalau nggak sembuh, kata dokter, waktu itu bilang, ya mau nggak mau fisioterapi. Ya kan? Saya pikir aduh mesti bolak-balik gitu kan.
Saya bilang, Cikarin celananya kayak apa sih? Coba deh saya lihat. Kamu googling deh, katanya dia bilang gitu. Akhirnya saya lihat, kayaknya kok banyak bisa menyembuhkan ini, menyembuhkan itu, menyembuhkan ini, menyembuhkan itu, gitu. Celana gitu kan, apa hubungannya dengan pundak saya gitu kan, bahu belakang saya. Akhirnya saya janji sama Cikarin ketemu, terus Cikarin bilang, udah kamu member aja, tanya dia bilang, ini begini begini begini. Ya udah, saya pikir waktu itu udahlah nggak ada salahnya coba, kalau nggak juga nggak tahu. Nah, saya bilang sama suami saya, oh harganya sekian loh. Terus suami saya bilang gini, tadinya saya masih ragu tuh. Terus suami saya bilang begini, itu ya pants dengan harga segitu, kalau nggak ada apa-apanya, nggak mungkin lah katanya. Coba deh kamu pakai. Dia bilang. Jadi saya coba, beneran saya coba. 1 minggu nggak ada apa-apa. 3 hari pertama terus terang 3 hari apa 4 hari gitu. Begitu dipakai leggingnya, saya pipis nggak berhenti. Kira-kira 1 jam itu bisa 6-7 kali pipis. Selama 3 atau 4 hari, sampai 1 hari itu saya hari keberapa saya habis minum, habis makan, saya nggak minum lagi. Jadi kayak puasa, kayak mau besoknya cek lab gitu ya. Saya tetap aja pipis. Saya pikir kenapa ya? Kok jadi pipis terus? Tapi setelah itu memang tidur nyenyak dan pipis malam tuh paling cuma bangun 1 kali gitu kan. Saya pikir oh oke. Tapi kenapa ini nggak sembuh-sembuh ya? Saya bilang gitu kan, nggak sembuh-sembuh. Terus Cikarin bilang, kamu pakai terus, coba deh basic topnya sama kaos kakinya. Saya pikir oh iya mungkin karena daerah sini kan, saya pakai. Terus selama kalau nggak salah hampir 5 minggu saya pakai, nah itu udah berangsur-angsur hilang sampai satu saat saking sakitnya itu saya cuma punya 1 celana ya, satu pants itu. Jadi kalau ke kantor itu saya memang taruh di sini, saya selipin saya sengaja pakai yang agak gombrong, saya lilitin supaya tetap nempel ceritanya gitu kan, katanya harus menyentuh kulit. Nah, masih nggak baik juga, tapi secara berangsur-angsur mulai menghilang, dan tanpa saya sadari itu setelah 5 minggu benar-benar hilang. Ya, saya bilang, loh, kok nggak kerasa lagi nih? Nggak ngerasa, wah saya senang dong, saya nggak usah balik lagi ke dokter gitu. Nah, itu perkenalan saya dengan BI sebetulnya. Nah, setelah itu baru saya mulai lihat peluangnya sedikit-sedikit. Saya tanya sama Cikarin, Cik, ini ada peluangnya nggak sih? Ada, katanya dia, hari ini gitu kan. Nah, dia kasih tahu, dan itu terus terang selama hampir 2 bulan itu saya rutin. 1 bulan lebih saya rutin. Kamis Sabtu saya lihat. Ya, saya suka lihatnya, walaupun mungkin presentasinya sama gitu ya, tapi pembicaranya berbeda-beda, dan setiap pembicara itu pasti ada nilai plusnya, ada pelajaran yang saya ambil gitu kan. Nah, itu saya rutin sampai saya lihat oh iya ternyata ada gitu, ada. Nah, saya pikir kenapa saya nggak coba. Begitu Bu Asya. Oke, luar biasa ya Bu ya. Dari pertama ikut Zoom, penasaran seperti apa gitu ya, Bu ya, sampai tertarik. Ya, waktu Zoom itu yang saya bingung tuh yang pertama, terus terang. Yang pertama waktu lihat peluang itu ya. Itu saya masih ingat yang membawakan itu Cik Ruth ngomong 139. Apa saya pikir ini 139? Terus kan cepet kan, begini. Apa ya saya pikir, aduh nggak ada rekapannya. Kamis depannya lihat lagi. Sampai satu saat waktu itu Ibu Tina yang presentasi, saya baru dong, gitu. Baru, ini toh 139 gitu. Oh oke. Berarti ini. Terus udah gitu saya tetap konsultasi juga dengan upline ya, dengan Ci Mimi, Ci Juli. Itu kan, ini gimana sih Ci? Gitu ya, karena kami benar-benar waktu itu memang saya nggak ngerti gitu, ngertinya cuma ya sepintas-pintas begitu aja. Itu sih Asia. Oke. Berarti angka keramat tuh ya Bu ya, Iya, 139 gitu ya, terpatri di otak ya Bu ya, saya bikin penasaran gitu ya. Iya. Oke, rasa penasaran Ibu terjawab ya. Terus dalam waktu berapa lama Ibu jadi Sapphire? Oh, saya start itu kan kalau nggak salah Juni. Tapi saya itu pakai sendiri kan, Nah, terus Juli saya sembari ngetes gitu, bukannya ngetes sih, maksudnya ada rasa nggak sih gitu kan. Nah, saya mulai aktifnya itu sama dengan Bulia sebetulnya, pas 1 Agustus. Ya. Gitu. Berarti Ya. praktis 1 bulan yang terakhir ya Bu ya? 1 bulan terakhir ya. Luar biasa, 1 bulan, dengan 1 bulan aja Ibu langsung
step berikutnya jadi Sapphire. Oke. Kemudian yang aku ingin tanya nih Bu, gimana Ibu caranya bisa jadi seperti sekarang? Mungkin ada triknya gitu yang bisa dibagikan ke teman-teman yang lain. Saya saya sharingnya itu pertama memang keluarga dulu, orang-orang terdekat, ya. Nggak semuanya mau juga, ya. Nggak semuanya tertarik juga, ya. Tapi karena saya ya sharing dan saya sharing waktu itu ketemu dengan Ibu Parmelia itu memang blessing in disguise ya, ketemu gitu, terus udah gitu kita ngomongnya pas sama, terus dia waktu itu bilang, Rin tanganku kok yang itu nggak bisa angkat ya, kalau gini sakit gitu kan, saya bilang ya coba lah pakai gini. Sebenarnya terus terang dia itu bukan target saya, ya bukan target saya. Tapi setelah dia pakai dan dia coba, ternyata passionnya dia oke banget gitu. Jadi itu juga cukup memicu saya, gitu ya. Jadi kita saling bantu lah. Kita saling bantu seperti Cimimi dan Cijuli juga bantu saya, kan saya juga apa yang saya bisa bantu, saya bantu gitu. Nah, jadi saya lihat di bisnis ini ada duplikasi ya. Ada duplikasi, saya menduplikasikan apa yang saya dapat dari upline, saya coba duplikasikan lagi ke grup downline gitu kan, dan mereka pun akan terus duplikasi yang sama. Gitu sih. Ya, betul. Duplikasi ya, Bu ya. Ya. Siap. Terus apa nih Bu kata-kata semangat dan dorongan dari Ibu untuk teman-teman kita supaya Kata-kata lebih semangat. Saya ada beberapa poin sih sebetulnya ya. Jadi yang pertama itu jangan lupa follow up. Jujur ya, kalau setelah lihat Zoom itu pada waktu saya diperkenalkan hari Sabtu itu oleh Cikarin dan Cikarin tidak follow up saya, tidak WA saya, itu saya pasti blast, saya nggak akan lihat. Terus terang. Ya. Tapi karena Cikarin tanya, Cikarin ini membuat saya jadi pengen tahu gitu kan, dan akhirnya saya bergabung gitu. Jadi jangan lupa follow up setelah ada mengundang teman di Zoom party yang lihat baik produknya, baik bisnisnya gitu ya. Setelah itu tetap di follow up. Terus yang kedua yang saya lihat adalah percaya 100% dengan upline. Ya. Saya terus terang saya tadinya agak nggak percaya dulu, terutama kadang-kadang kita suka berdebat soal ukuran sama Cimimi ya. Ci, ini ukurannya berapa sih? Cimimi mungkin bilang 5XL atau 3XL gini. Saya kepikirannya gede banget apa segala macam ya. Tapi saya ikutin. Dan ternyata memang tepat apa yang dibilang oleh upline. Ya. Jadi mereka itu memang sudah berjalan duluan, mereka sudah tahu di depan tuh ada apa. Jadi mereka pasti menjaga kita, membimbing kita gitulah. Terus yang ketiga saya pikir rajin-rajin lihat Zoom. Kamis, Sabtu, entah Zoom apa aja gitu, coba dilihat. Walaupun presentasinya sama, walaupun hitung-hitungannya sama, angkanya juga tidak akan berubah, nambah 0 atau segala macam ya. Tapi ya itu akan dibawakan oleh tiap-tiap orang yang berbeda, dan pasti setiap Zoom saya dapat sesuatu yang baru. Ya, entah Kamis, entah Sabtu. Dan yang terakhir, saya melihat bahwa di bisnis ini kalau kita mau berhasil, jangan berhasil sendiri. Bantu orang lain di grup kita untuk berhasil, baru kamu akan berhasil. Itu yang saya lihat, Jasa. Oke. Next targetnya apa nih, Bu? Next target, of course, ECA dong. Wow. Saya doakan semoga Ibu segera jadi. Terima kasih. Terima kasih banyak Bu Rina atas sharingnya malam ini. Kalau boleh saya juga mau terima kasih banget nih buat Cikarin yang sudah mengenalkan kepada saya ya. Terus Cijuli, Cimimi, aduh benar-benar deh. Saya kalau ingat ya, aduh mereka itu benar-benar ya kita repotin ya, saya repotin ya. Terutama gitu kan nggak apa nanya-nanya gitu, tapi mereka luar biasa. Saya juga sama nih, Siang. Yes, ya. Tiap hari
Hampir tiap hari saya repotin Rina sama Ci Juli. Oh, ya, Hampir tiap hari, tapi mereka sangat helpful gitu kan, selalu gitu kan dijawab gitu, dan saya senang, makanya saya jadi semangat Lucian. Karena dari setiap persoalan pun yang kita hadapi, makanya saya juga suka sharing sama dia ya. Ternyata kita begini, maksudnya dia ada masalah apa, saya mungkin belum pernah mengalami. Tapi dengan adanya masalah yang dia hadapi, saya jadi tahu, oh kalau begini ternyata harus begini. Ya kan? Mungkin saya juga punya masalah, saya cerita ke Cimini atau Ci Juli, nanti mereka pun akan kasih saran seperti ini. Oh, ternyata kalau ada masalah begini, harusnya begini dan begini. Gitu, Ci. ya, betul betul. Itu adalah budaya BI ya, kekeluargaan. Ya, Jadi betul. nggak ada tuh yang upline kita harus gimana gitu ya, atau upline tuh sombong, tidak mau bantu, itu nggak ada di Iya. sini. Semua saling membantu. Walaupun bukan upline kita, side line pun pasti kalau memang memungkinkan, mereka tetap akan bantu. Itu yang saya rasakan juga di keluarga BI kita ini. Iya. Terima kasih Bu Rina, terima kasih. Sama-sama, Cia. Bu Rina, sorry, tadi kan kepotong ya. Kalau boleh saya simpulkan atas testimoni Ibu, seorang ibu rumah tangga yang juga bekerja di bagian finance, ternyata bisa maju di bisnis ini, bisa sukses ya Bu ya. Pertama karena rasa penasaran ya Bu ya. Apa sih awalnya itu karena rasa penasaran, dan keputusan Ibu untuk mencoba itu benar-benar adalah satu langkah yang bagus banget sehingga Ibu jadi bisa tahu. Kemudian trik Ibu adalah pertama follow up apabila kita sudah mengundang teman ya Bu ya. Kedua adalah percaya 100% kepada upline dan lakukan apa yang diajarkan. Ketiga adalah rajin ikut Zoom, karena tiap Zoom walaupun topiknya sama tentang produk Olora, tapi pasti ada hal-hal lain yang berbeda, mungkin testimoninya, kemudian mungkin speakernya, ada cerita atau testimoni yang berbeda ya pasti. Kemudian yang keempat, kalau mau berhasil kita harus bantu orang lain, ya Bu ya. Luar biasa. Terima kasih banyak Bu Rina, terima kasih Bu Lia atas sharingnya. Semoga testimoni ibu-ibu ini bisa menambah motivasi kita untuk lebih maju lagi. Sesi berikutnya adalah sesi training. Nah, training ini bagaimana caranya kita bisa berhasil di BI ini.